Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa lagi dengan saudara-saudara mahasiswa uh, dalam mata kuliah kebijakan publik. Baik saudara-saudara, hari ini adalah pertemuan kita yang perdana. Kita akan mendiskusikan mata kuliah kebijakan publik ini betul dari awal, karena mata kuliah kebijakan publik ini tentu kalau mendengar istilah kebijakan publik, saya yakin saudara-saudara sudah tidak asing lagi. Tetapi kadang-kadang interpretasi kita atau mendefinisikan tentang kebijakan publik ini tentu berbeda-beda, karena memang betul banyak sekali para ahli atau sarjana yang mencoba menerjemahkan kebijakan publik ini dari sudut pandang yang agak berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Baik saudara-saudara, kita akan mencoba memulainya dari makna kebijakan itu sendiri. Makna kebijakan, makna dari publik. Jadi kebijakan publik, atau dalam bahasa lain public policy. Baik saudara-saudara, hari ini adalah pertemuan kita yang perdana. Kita akan mendiskusikan mata kuliah kebijakan publik ini betul dari awal, karena mata kuliah kebijakan publik ini tentu kalau mendengar istilah kebijakan publik, saya yakin saudara-saudara sudah tidak asing lagi. Tetapi kadang-kadang interpretasi kita atau mendefinisikan tentang kebijakan publik ini tentu berbeda-beda, karena memang betul banyak sekali para ahli atau sarjana yang mencoba menerjemahkan kebijakan publik ini dari sudut pandang yang agak berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Baik saudara-saudara, kita akan mencoba memulainya dari makna kebijakan itu sendiri. Makna kebijakan, makna dari publik. Jadi kebijakan publik, atau dalam bahasa lain public policy. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin bercerita sedikit. Sebetulnya mata kuliah kebijakan publik ini tentu tidak hanya kelas saudara yang pelajari, saudara prodi hukum tata negara. Jadi sebetulnya kebijakan publik ini juga dipelajari oleh sarjana administrasi negara atau sarjana administrasi publik, juga dipelajari oleh sarjana ilmu politik, sarjana ilmu pemerintahan, ya, yang pelajari kebijakan. Kebijakan publik ini tentu para stakeholder, ya. Jadi kalau kita bicara stakeholder atau para pemangku kepentingan publik, nah, tentu mereka harus paham juga tentang apa itu kebijakan. Nah, jadi kebijakan publik ini tidak hanya sebatas nama. Jadi saudara mempelajarinya, memahaminya, bahkan nanti dalam mata kuliah saya ini saudara akan mencoba mempraktikannya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu kebijakan publik, saya ingin menyampaikan roadmap atau peta konsep dari mata kuliah kebijakan publik ini. Silakan saudara lihat presentasi saya ini atau yang tampil ini, bahwa kebijakan publik ini, saudara, bahwa kebijakan publik ini adalah dimulai dari pemahaman kita terhadap isu-isu publik, isu-isu krusial yang ada di dalam publik. Nah ini, jadi saudara, dalam mata kuliah ini, dalam peta konsepnya, mulai dari perumusan masalah atau disebut juga dengan formulasi masalah. Formulasi masalah ini
yang tercakup dalamnya ada isu-isu publik, agenda setting, dan segala macamnya. Ini sebuah rangkaian ya. Jadi dalam kebijakan publik ini, dari formulasi masalah ini lahirlah sebuah kebijakan. Nah, tentu dalam merumuskan kebijakan pada tahap formulasi masalah ini tidak satu hal yang enteng atau satu hal yang gampang. Nah, bahkan di sini pada tahap formulasi masalah inilah sebetulnya hal-hal yang sangat krusial atau yang sangat jadi pertimbang betul dalam melahirkan sebuah kebijakan. Jadi isu kebijakan kemudian naik menjadi agenda setting sehingga masuk ke tahap formulasi permasalahan, sehingga disinilah dirumuskan. Lalu kebijakan itu lalu hasil perumusan kebijakan itu yang jadikan kebijakan sebagai kebijakan publik itu, saudara. Nah, kebijakan publik inilah yang nantinya masuk tahap berikutnya dalam mata kuliah kita, yaitu implementasi kebijakan. Nah, dalam tahap implementasi kebijakan ini, saudara-saudara, berbagai stakeholder ya, tergantung dilihat dari kebijakan dari mana. Nah, kalau dari formulasi kebijakan tadi, kita kembali ke yang tadi ya, formulasi kebijakan itu bahwa di situ sebetulnya juga banyak terlibat berbagai pihak. Tahap formulasi ini ya, di pihak tergantung kebijakannya apa. Kalau kita saudara berada di tatanan tingkat eksekutif atau saudara pengambil kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik, baik itu saudara berada di lembaga pemerintahan daerah, DPRD-nya atau eksekutifnya, bupati atau wali kotanya, atau stafnya segala macamnya, Pak Dinas segala macamnya, atau saudara berada di tingkat provinsi, nah seperangkatnya, atau saudara pengambil kebijakan yang berada di tingkat nasional, level nasional, bahkan negara, level nasional, bahkan internasional. Nah, tentu misalkan kalau saudara berada di level pemerintah daerah atau pemerintahan desa, atau di Sumatera Barat disebut pemerintahan nagari. Nah, di pemerintahan nagari saja ketika ambil kebijakan itu butuh juga tidak hanya oleh wali nagari ya, kita Palu lalu kebijakan jadi ya. Tidak. Jadi di tingkat pemerintahan desa dan pemerintahan nagari ini juga butuh berbagai stakeholder yang terlibat dalam menyusun kebijakan. Nah, di Sumatera Barat kebijakan dengan peraturan nagari atau peraturan wali nagari. Nah, kalau peraturan nagari di situ ada Bamus nagari, di situ ada Bamus nagari, di situ ada kerapatan adat nagari, di situ ada wali nagarinya. Nah, di situ kemudian ada lagi tokoh masyarakat lain, ini mama, bunda kandung, dan cari pandai. Nah, disinilah mereka berkolaborasi untuk melahirkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan nagari, kesejahteraan masyarakat nagari. Oke, ya, itu contoh dari bagaimana merumuskan kebijakan di tingkat desa. Nah, kita akan melihat kembali lagi ke implementasi kebijakan. Nah, dalam tahap implementasi kebijakan, kebijakan yang diimplementasikan tentu kebijakan yang telah ditetapkan dan telah dirumuskan bersama-sama stakeholder tadi pada tahap formulasi tadi. Nah, kebijakan itulah yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Siapa pelaksananya? Tentu eksekutif. Nah, kalau kita lihat contoh eksekutif itu tentu dalam trias politika ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Tingkat pemerintahan desa tentu wali nagari atau kepala pemerintahan desa atau Pak lurahnya atau Pak desanya. Nah, di sini pada tahap implementasi ini tentu
dibutuhkan berbagai sumber daya. Banyak komponen yang dibutuhkan nanti ya pada tahap implementasi kebijakan. Nah, nanti kita bicarakan apa saja yang dibutuhkan sehingga kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Nah, hasil penelitian kami, banyak juga kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan, diterapkan. Nah, saya coba lihat kasus saudara-saudara ya. Nah, ini ada beberapa kasus baru-baru ini. Mungkin saudara bisa melihat di level nasional bahwa kasus yang baru-baru ini misalkan ya kebijakan kemarin itu yang sangat kontroversial adalah salah satunya kebijakan miras ya atau alkohol, kebijakan alkohol. Nah, presiden membuat peraturan tentang alkohol, lalu peraturan ini kebijakan ini diprotes oleh publik, sehingga hasilnya apa? Akhirnya kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan. Akhirnya karena begitu masifnya protes dari masyarakat Indonesia, akhirnya presiden meralat lagi dan mencabut lagi peraturan tentang miras ini atau minuman alkohol ini. Nah, jadi itu kebijakan yang kontroversial. Artinya begini, ini di mana letak kesalahannya? Kenapa dia tidak bisa dilaksanakan? Bahkan presiden harus mencabut lagi kebijakan ini. Ini tentu persoalannya terletak pada tahap formulasi kebijakan atau tahap perumusan kebijakan tadi yang kita bicarakan dari awal. Nah, dalam tahap formulasi kebijakan ini, karena nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lebih dalam bagaimana formulasi kebijakan itu dikerjakan, sehingga kebijakan yang dilahirkan betul-betul didukung oleh publik, masyarakat. Nah, baik, kita akan mengkaji itu kebijakan yang gagal itu di tahap formulasi nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, saudara, kita lihat. Jadi kita kembali lagi ke implementasi kebijakan. Jadi dalam tahap implementasi kebijakan itu tentu yang telah dibuat tadi dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, dalam implementasi kebijakan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Karena kebijakan ini berhubungan dengan publik, tentu berbagai pihak dilibatkan di sini. Contoh, saudara, kebijakan yang berhubungan dengan yang kita contohkan. Misalkan kebijakan berhubungan dengan pemberantasan penyakit masyarakat. Ayolah misalkan undang tentang pekat ini, penyakit masyarakat ini, alkohol, judi, narkoba segala macam. Nah, alkohol, judi, narkoba dan segala macam bentuk pekat ini. Nah, kebijakan ini misalkan tentu tidak bisa dilaksanakan oleh aparat saja. Kita serahkan ke aparat, kita serahkan ke pemerintah daerah, pemerintah desa untuk melaksanakannya. Nah, kalau diserahkan ke hanya satu pihak, satu stakeholder saja, ini kebijakan ini akan berakibat nanti gagal juga. Jadi saudara, jadi sebetulnya kebijakan ini membutuhkan banyak pihak. Jadi saudara, kolaborasi pemerintah, aparat seluruhnya ya. Jadi ada di situ Polri, ada di situ TNI, Babinsa, semacamnya, dan pemerintahan desa atau pemerintahan nagari, dan satu lagi yang sangat penting itu adalah keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan ini. Nah, kalau masyarakat misalkan ada yang cuek saja terhadap pekat, artinya di lingkungan mereka itu ada pekat misalkan ya, lalu dia tidak peduli, tidak mau melaporkan ke aparat, jadi
sulit juga aparat atau pemerintah melaksanakannya. Jadi kolaborasi seluruh pihak itu memang sangat dibutuhkan ya. Baik saudara, kita lanjut ke tahap berikutnya dalam roadmap mata kuliah kita ini. Jadi kita berbicara formulasi kebijakan. Di situ ada beberapa poin juga yang penting. Kemudian kita masuk tahap implementasi yang di dalamnya juga banyak poin-poin yang akan kita diskusikan berikutnya. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, itu bisa dikatakan tahap evaluasi atau tahap analisis. Tahap evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan ini juga dilakukan dalam beberapa tahap. Di formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, terakhir evaluasi. Kebijakan yang telah diimplementasikan ini perlu dievaluasi. Nah, nanti hasil evaluasi itu akan berproses lagi, dia masuk ke tahap, bisa jadi ada rekomendasi atau perbaikan terhadap kebijakan ini. Nah, rekomendasi dari evaluasi misalkan ya, atau rekomendasi dari hasil evaluasi. Tentu rekomendasi ini akan masuk ke tahap formulasi. Inilah siklus di kebijakan publik, itu siklus ya. Kembali lagi dia masuk ke tahap formulasi. Nah, evaluasi ini tentu ada beberapa tahap juga yang dilakukan dalamnya. Nah, evaluasi ini banyak juga teori atau cara yang dilakukan orang dalam mengevaluasi kebijakan. Baik saudara-saudara, formulasi, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan ini akan kita kupas tuntas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita coba lihat ya. Sebetulnya banyak juga kebijakan yang perlu dievaluasi. Nah, misalkan saudara mahasiswa ini ya, saudara mahasiswa bisa saja pergi ke lapangan, pergi ke tengah masyarakat, lihatlah apa yang terjadi oleh masyarakat itu, apa yang terjadi di lapangan. Apakah tata kelola pasar itu sudah teratur dengan sebaik mungkin, sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah dan keinginan masyarakat pasar, atau pasar amburadul, parkir centang perenang gitu ya. Nah, ini setelah lihat ke pasar. Nah, saudara juga bisa memperhatikan misalkan lingkungan saudara itu, apa persoalan yang terjadi di lingkungan itu atau lingkungan saudara itu. Nah, di situ coba lihat nanti apa sebetulnya persoalan ini bisa dituntaskan dengan kebijakan apa. Baik, oke, itu pengantar dari kita pada pertemuan awal ini, saudara-saudara. Kita coba lihat poin berikutnya. Saya pada pertemuan ini, saudara, ingin bicara tentang, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan perdana ini, walaupun tadi sudah ada pengantar sedikit ya, brainstorming atau penjelasan umum saja pada saudara. Kita lihat kontrak kuliah dulu ya. Setelah kontrak kuliah, kita lihat RPS kita, rencana pembelajaran semester. Baik, saudara perhatikan kontrak kuliah ini. Kira ada saudara yang bermasalah dengan kontrak kuliah kita? Silakan diperhatikan. Saya tidak membacakan, cukup ya, diperhatikan. Lalu saya kira nggak ada masalah ya. Jadi selama kuliah dengan saya, beginilah kontrak kuliah kita. Yang harus kita sepakati, biar kuliah kita santai, serius, tapi fokus ya. Nah, RPS bisa saudara baca dan nanti di download juga di link yang saya kasih nanti RPS ini. Di RPS ini rencana pembelajaran semester ini saudara baca, lalu saudara pahami ya. Minggu ini kita mau apa saja tugas-tugas kita minggu ini ya, apa yang harus kita kerjakan. Minggu besok apa lagi. Nah, harapan saya
Saudara, ketika saudara telah membaca RPS ini, tentu saudara bisa memahaminya dengan baik. Jadi materi yang akan kita bicarakan pada minggu depan, minggu ini sudah saudara siapkan dan sudah saudara pelajari. Jadi pas kita pertemuan berikutnya kita diskusi atau mau kita ke lapangan, saudara sudah agak paham ya. Sebelum saya jelaskan, saudara sudah agak paham. Jadi pas saya menjelaskan lagi nanti hanya sedikit saja kita diskusi, jadi enak diskusinya, lancar. Jadi kalau saudara ingat ya, jadi pertemuan minggu besok saudara pelajari setelah pertemuan hari ini misalkan ya. Pertemuan minggu depan ya, sudah saudara pelajari pada minggu ini. Jadi biar diskusi kita enak nantinya ya. Oke, itu silahkan dibaca sampai selesai RPS ini. Kalau perlu saudara print ini RPS ini, saudara print dan saudara simpan ya. Jadi lihat RPS ini. Jadi sebetulnya RPS ini sudah mengarahkan saudara apa yang akan kita lakukan setiap kali pertemuan ya. Jadi saudara sudah belajar terlebih dahulu sebelum pertemuan tatap muka dengan saya atau dengan kita bersama. Oke. Itu tentang RPS kita. Silakan saudara download di link saya sediakan dan di print nantinya. Baik. Kita mulai ya. Tuh dari tadi kita udah bicara. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Saya ingin mengawali ini dengan pemahaman kita atau persepsi kita sama tentang kebijakan publik. Jadi karena memukul banyak sekali mahasiswa yang bingung. Tapi tidak hanya mahasiswa saja sebetulnya yang bingung, masyarakat atau para dosen tapi secara umum ya, karena saudara yang pelajari justru saudara lebih bingung, karena bingung itu menunjukkan saudara berusaha untuk memahami betul tentang genomik ini. Ingat ya, semakin banyak timbul pertanyaan di dalam pikiran saudara itu, jadi itu artinya saudara ilmu ini sudah mulai berjalan di dalam pikiran saudara. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ada kebijakan publik. Ada kata kebijakan, ada kata publik. Nah, silakan saudara. Apa itu kebijakan dan apa itu publik? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Sambil kita diskusi. Silakan saudara lihat, ini saya ada gambar ilustrasi ini ya. Gambar ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini bagaimana saudara memahami kebijakan ya. Ini ada sedikit. Ini baru kita pengertian atau makna dari kebijakan. Ada ilustrasi, silakan dilihat gambar ilustrasi ini. Ada kebijakan, ada kata kebiasaan juga muncul nantinya. Mungkin ada pendapat saudara tentang genomik. Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam contoh misalkan ya, ketika saudara datang melihat lingkungan, ketika saudara melihat lingkungan sosial atau lingkungan yang ada di sekitar saudara, nah disitu akan banyak nampak problem sosial. Sangat nampak sekali oleh saudara bagaimana problem sosial ini menjadi satu hal yang sangat perlu dituntaskan, selesaikan. Nah, apa itu kebijakan dan apa itu kebijaksanaan? Jadi kebijakan publik suatu hal yang berhubungan dengan persoalan publik ya. Kebijakan itu jadi kebijakan itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi memang betul-betul kebijakan itu memang diperhatikan dalam membuatnya, dalam merumuskannya. Jadi kita awali istilah kebijakan itu dengan public interest, kepentingan publik, opini publik, kesehatan publik,
transportasi publik, opini publik, transportasi publik, kesehatan publik, akuntabilitas publik, pendidikan publik, dan segala macamnya, termasuk hukum publik. Nah, ini termasuk hukum publik ya, tahu istilah itu. Jadi beberapa pendapat ahli berikut. Pendapat dari Thomas RDY, misalkan ya, saudara lihat. Nah, coba saudara pahami. Betul, ini pendapat Thomas RDY. Nah, berdasarkan pendapat Thomas RDY ini, misalkan menurut Thomas RDY ini, di kebijakan publik itu segala sesuatu yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu termasuk kebijakan, kata Thomas RDY ya. Nah, sama begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah atau dibiarkan oleh pemerintah, ini kebijakan juga, kebijakan oleh pemerintah. Nah, misalkan begini, kita analogikan. Ini ada peminta-minta, pengemis misalkan ya, pengemis berada di perempatan jalan, biasanya banyak itu di perempatan jalan di lampu-lampu merah ya. Ini ada pengemis di situ. Artinya, intinya semestinya pemerintah bisa menertibkan pengemis ini, kita bawa ke panti sosial. Lalu di situ kita lakukan pembinaan dan segala macamnya. Nah, tetapi nampaknya PMS ini dibiarkan begitu saja. Bahkan setiap hari kita melihat ya, saya sering juga melihat itu ada pengemis yang berada di lingkungan publik seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang dibiarkan inilah termasuk kebijakan juga, yang awalnya pemerintah bisa menyikapi dan melakukan rehabilitasi dan penertiban terhadap pengemis lalu dibiarkan. Nah, segala sesuatu yang dibiarkan ini termasuk juga kebijakan dalam sudut pandang Thomas RDY ya, yang kita lihat tadi. Nah, misalkan yang lain, misalkan apa lagi? Nah, jadi dalam pendapat Thomas RDY ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena kenapa kita Thomas RDY mengatakan itu termasuk kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah ini? Karena pemerintah bisa melakukannya. Ketika pemerintah tidak melakukannya, ini masuk kebijakan pemerintah tersebut. Oke, jadi banyak pendapat lain tentang kebijakan. Kita lihat berikutnya. Beberapa pendapat sudah bisa baca pendapat kebijakan ini. Misalkan pendapat dari Law and Private ya, dan Private ini. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Ini termasuk kebijakan juga menurut Private. Ada lagi kebijakan menurut pendapat yang lain. Nah, ini William, pendapat dari William ya. William ini, menurut William, kebijakan adalah serangkai keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik mengenai memilih sesuatu ya, untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Memilih sesuatu untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Ini termasuk kebijakan menurut dari William. Di mana keputusan tersebut secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk mencapainya. Oke, kita lihat dari pendapat lain ya. Saudara coba bisa memahami ini lebih banyak pengertian dan definisi para pertemuan ini, kita menyamakan persepsi. Ada lagi pendapat lain tentang kebijakan ini. Pendapat lain tentang kebijakan ini. Oleh karena banyak pendapat ini, tentu kita menyamakan nanti apa sebetulnya kebijakan publik itu. Nah, misalkan ini pendapat dari Charles. Nah, Charles mengatakan bahwa kehidupan publik terdiri dari berbagai keputusan politik
untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan masyarakat. Jadi apa sih sebetulnya kiblat publik ini? Nanti kita lihat ya, ini ada pendapat dari ini ada juga, ini penting juga ini. Jadi kebijakan publik ini apakah undang-undang termasuk kebijakan? Apakah perda termasuk kebijakan? Apakah peraturan menteri, perda, peraturan bupati, peraturan nagari, atau peraturan desa atau lurah, itu termasuk kebijakan. Oke. Kalau kita lihat pendapat dari Dan Gun ya, Dan Gun ini, dia menurut Gun ini, jadi yang termasuk kebijakan itu adalah pernyataan pemerintah, tindakan pemerintah, ya, keputusan pemerintah, otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk berkebijakan, program pemerintah, produk keluaran dari kebijakan publik itu sendiri, itu kebijakan, dampak pelaksanaan kebijakan publik, teori dan model kebijakan publik, proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Itu termasuk dari istilah-istilah kebijakan. Jadi sebetulnya saudara-saudara semuanya, kebijakan itu adalah, kalau kita contohkan, undang-undang itu produk kebijakan ya. Jadi undang-undang yang lahir itu kebijakan, peraturan itu kebijakan. Nah, kita lihat dari tingkat makronya. Jadi undang-undang itu kebijakan, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke level paling bawahnya, peraturan desa atau perda, peraturan daerah semacam itu kebijakan. Nah, itu termasuk dari istilah-istilah dalam kebijakan. Jadi kebijakan itu apa? Sebegini. Baik saudara, kita coba lihat topik berikutnya ya. Topiknya kebijakan publik dan kepentingan publik. Dalam membuat kebijakan atau memformulasikan kebijakan, di situ ada kepentingan publik. Nah, lahirnya sebuah kebijakan ini kepentingan siapa? Apakah betul-betul ini kebijakan ini lahir atas kepentingan publik atau atas kepentingan sekelompok elit? Baik saudara, lahirnya kebijakan publik, apakah itu betul-betul berdasarkan atas kepentingan publik? Jadi kebijakan itu lahir apakah betul atas kepentingan publik? Karena bisa saja kebijakan itu lahir bukan atas kepentingan publik, tapi atas kepentingan politik misalkan ya, atau atas kepentingan pengusaha misalkan ya. Apalagi sekarang kita zamannya, kalau kita pakai konsep NPS dalam mata kuliah administrasi publik, itu ada istilahnya NPS, New Public Service. Dalam konsep birokrasi itu New Public Service. Jadi pemerintah memberikan pelayanan kepada publik. Lahirnya sebuah kebijakan. Nah, contoh kita lihat ilustrasi tadi itu. Apa tadi itu yang kita bahas di awal itu adalah kebijakan presiden tentang alkohol ya. Nah, menurut saudara, betulkah kebijakan tentang alkohol ini merupakan kebijakan yang lahir atas kepentingan publik atau lebih dominannya kepentingan pihak-pihak tertentu? Kan pada akhirnya diralat lagi oleh presiden karena publik menolak lahirnya kebijakan ini. Tuh ya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Misalkan ini kabarnya kebijakan yang akan dibuat yaitu Menteri Perdagangan akan mengimpor ya. Pedagang akan mengimpor garam Indonesia yang berada di tengah lautan, yang pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu berada di tengah lautan, tapi Menteri berencana mengimpor garam. Ini aneh. Kebijakan ini sangat aneh oleh publik. Nah, ini menurut saudara bagaimana ini? Nah, apakah ini kebijakan ini memang betul-betul atas kepentingan publik atau kepentingan pengusaha? Saudara yang bisa memutuskannya. Oke? Nah, kalau atas kepentingan publik, bukankah petani-petani garam yang ada di Indonesia ini
lebih apa? Lebih berhak ya. Garamnya dibeli oleh pemerintah, lalu pemerintah memberikannya kepada menjualnya kepada masyarakat. Itu kan lebih bagus lagi. Jadi petani garam ini yang diberdayakan, jadi sehingga kesejahteraan itu muncul. Ingat ya, kebijakan publik itu dibuat sebetulnya memang harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan publik. Jadi jangan ada kebijakan itu untuk membuat publik semakin sulit atau masyarakat semakin sulit. Intinya begitu ya. Kebijakan dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama, tujuan bangsa ini. Nah, dalam membuat kebijakan publik, di situ ada kepentingan ya, kepentingan publik. Nah, contoh kebijakan yang kontroversial misalnya ya, di situ kan banyak bermain kepentingan dalamnya. Jadi kepentingan itu apa? Kepentingan merupakan kesatuan atau kesepakatan nilai bersama atau nilai individu. Kepentingan merupakan obat untuk mengatasi masalah atau sekedar mendeskripsikan kepentingan tertentu. Kita lihat ya, jadi ini kita kelompokkan ya, klasifikasi kepentingan ini berdasarkan pendapat dari Michael Harmon. Ini coba kita lihat Harmon. Jadi intinya saudara-saudara, kebijakan publik memang harus mengarah kepada kepentingan publik, yang kepentingan pihak tertentu atau pihak-pihak lain atau hanya pihak pengusaha atau penguasa saja. Kebijakan publik dan kepentingan publik itu memang tidak bisa dipisahkan karena dia lahir saling bergandengan itu. Kebijakan publik itu lahir atas kepentingan publik. Nah, karena itu memang betul-betul kebijakan itu dibuat berdasarkan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Oke, kita lihat masuk ke poin berikutnya ya. Tipologi kebijakan publik ini pendapat para sarjana, ada beberapa yang berbeda sudut pandang ya. Tapi pada intinya saya lihat ini bersama substansinya. Nah, saudara bisa baca ini pendapat dari, silakan dibaca. Ya. Ini ada pendapat dari Paula Lanz. Baca ya. Ada lagi pendapat tentang publik ini menurut Oslon. Oslon membedakan dua jenis. Pertama itu public goods dan private goods. Ini pendapat pakar yang dari Indonesia, Profesor Dr. Irfan Islami, yang menjelaskan 7 tipologi kebijakan berdasarkan atas penggabungan dari pendapat Gerson, Charles, Cewar. Nah, itu adalah loginya dilihat dari substansi kebijakan. Kedua, dilihat dari prosedur. Tiga, promosional atau promosi ya. Keempat, regulator, regulasi. Bagaimana kebijakan itu dibuat prosesnya. Dan self-regulator, self-regulasi. Kemudian distributif dan redistributif. Oke, ini kita diskusikan pendapat ini. Baik, saya kira pertemuan perdana ini cukup penjelasan saya. Silakan saudara tonton video ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Kemudian ada tugas. Ini sekolah mahasiswa ini banyak tugas ini saudara. Apalagi saudara ada semester akhir ya. Pertama tugas saudara adalah, atau saya buat saya di link atau saya tugas saudara. Ingat ya, saudara selalu ada tugas. Bisa di tugas saudara menulis atau mood prepare, bisa di tugas saudara ke lapangan, ke lingkungan publik, lingkungan masyarakat. Nah, akhirnya kalau saudara ke lapangan tentu ada laporan dari lapangan. Saudara berikan pada saya. Baik, tugas saudara nanti saya berikan. Kalau saudara ada pertanyaan, boleh juga dibuat di bagian, diajukan ke bagian chat. Sekarang dibuat pertanyaan di chat, nanti kita diskusikan bersama-sama. Tapi ingat ya, dalam mata kuliah ini saudara, pertanyaan dari temannya harus dijawab oleh teman yang satu lagi ya.
memang kita diskusi, si A jawab si B, si B jawab si C, dan seterusnya. Usahakan saling memberikan pendapat dan kita memang berdiskusi bersama. Di chat misalkan ya, silakan saya akan melihat nanti siapa yang aktif ya, aktif dan sangat logis. Ini sangat saudara memiliki nilai poin tambah bagi saya dalam mata kuliah kebijakan publik. Terima kasih, selamat berjumpa, hati-hati, tolong jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatan, hati-hati jaga kesehatan itu saja. Terima kasih, selamat berjumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.